Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin ngawur ya. Haikal Hasan sebut konsep halal tak berkaitan dengan agama. Ini menuai kontroversi, tapi kita harus jeli juga melihat bahwa Haikal Hasan ini adalah sarjana komunikasi ya. Jadi bisa jadi ini hanyalah marketingnya beliau agar beliau viral sebagai ketua BPJPH itu ya. Selama ini kan nggak ada yang bahas ini. Mari kita bahas supaya keviralannya itu disambut dengan baik oleh media sosial ya. Mari, ini ada berita yang menyebutkan bahwa makin ngawur ya. Haikal Hasan sebut konsep halal tak berkaitan dengan agama. Ini tentu kalau kita ambil dari kalimat yang dibuat oleh di dalam judul ini pasti salah besar gitu. Bahwa konsep halal itu hanya ada di agama. Kalau tidak ada agama, maka tidak ada konsep halal haram, itu nggak ada gitu. Itu harus diketahui dulu itu oleh Haikal Hasan. Apa itu agama? Sesuatu yang mengatur, karena agama itu pengertiannya itu adalah sesuatu yang tidak rancuh, kan gitu. Udah, nanti bukalah definisi agama itu apa. Sesuatu yang tidak rancuh, artinya terkait dengan hukum-hukum itu pasti dibahas oleh agama. Halal dalam hal ini adalah konsep hukum. Jadi kalau dikatakan ini tidak berkaitan dengan agama, ya Haikal Hasan ini goblok berarti, kan gitu. Tapi saya yakin ya, saya belum baca berita ini, tapi keyakinan saya menyebutkan bahwa ini hanyalah marketing saja dari Haikal Hasan untuk memperkenalkan dirinya sebagai ketua BPJPH itu. Ya, sombong-sombong dikit lah itu. Mari kita baca ya. Pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Haikal Hasan terkait produk halal dinilai semakin ngawur. Dia menyebut konsep halal tidak berkaitan dengan agama. Ya pasti ngawur. Konten pernyataannya yang diunggah dalam video di media sosial menjadi viral dan dikecam ya oleh masyarakat karena dianggap kontroversial. Dan memang itu tujuannya, kontroversi itu tujuannya. Jadi memang semakin kontroversi dia, jadi pengiklanan itu semakin besar gitu ya, semakin besar dampaknya gitu. Nanti ada klarifikasi kan, itu yang diharapkan oleh Haikal Hasan. Oke, ini dia, ini pernyataan siapa ini? Ini pernyataan Haikal Hasan ya. Ini dia disebutkan, halal itu bukan dan jangan diseret-seret kepada agama. Halal itu adalah konsep hidup. Ini kan bahasanya diplomatik sekali kan, diplomatik. Dia sangat mendalam sebenarnya bahasanya. Kalau dia disebut konsep hidup, artinya adalah yang dimaksud itu semua agama bisa jadikan, atau bahkan orang yang tidak beragama pun harus membahas soal halal. Artinya Haikal Hasan di sini menyebutkan bahwa ada orang yang tidak beragama di muka bumi ini atau orang yang tidak percaya dengan agama atau ateis, katakanlah begitu, mereka juga harus mengikuti konsep halal, karena konsep halal tidak dan jangan diseret-seret dengan agama. Ini pernyataan, ini bukan pernyataan pembelaan saya terhadap Haikal Hasan, ini pemahaman saya secara positif. Tapi kalau ingin mengkritik kalimat ini sebenarnya sangat mudah sekali gitu. Jangan diseret-seret kepada agama. Ya, asal usul konsep halal di Indonesia itu dimulai dari agama. Agama apa? Islam. Tidak ada agama lain yang membahas tentang konsep halal ini selain Islam. Islam menyebutkan bahwa ada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, ada hewan-hewan yang boleh dimakan tapi berpahala ditinggalkan atau alias makruh. Ada yang mubah, ada yang sebagainya. Banyak sekali hewan-hewan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi para fuqaha membuat definisi-definisi tertentu. Hewan-hewan yang bertaring, berkuku panjang, hewan-hewan yang buas itu haram dimakan, kan gitu. Tapi sebagian ulama menyebutkan juga boleh dimakan. Bahkan di situasi tertentu semua hewan boleh dimakan di dalam keadaan tertentu, kan gitu. Misalkan kita di hutan misalkan ya,
di hutan, dan yang ada hanyalah biawak misalkan atau komodo gitu kan. Komodo itu jelas dia bertaring kan gitu, dia dia memakan bangkai, dia ada kukunya buas lah, jadi dia masuk kategori haram di sebagian ulama, tapi di keadaan tertentu itu bisa menjadi halal. Itu dia. Jadi ini, mari Haikal Hasan juga, nih kita baca beritanya. Haikal Hasan juga menegaskan bahwa konsep halal adalah ekosistem dengan ekosistem hingga lifestyle. Nah, apa ini maksudnya? Lifestyle ya. Pernyataan pria yang juga dikenal dengan penceramah itu serentak ramai dikecam publik setelah muncul unggahan tersebut. Ini komentar orang lain. Halal jelas-jelas berhubungan dengan agama, deng. Tulis Andre Muhammad ya. Ini komentar orang lain ini. Dunia padahal gini-gini aja, sampai berani berkata kalau halal jangan dikaitkan dengan agama. Ya, dunia ini segini-gini aja gitu. Tapi kita juga tidak boleh gitu-gitu aja gitu memahami kalimat orang lain. Kalau Hasan itu saya tahu betul, dia itu seorang komunikasi, jurusan komunikasi gitu. Jadi ini hanyalah bagian dari periklanan dari dirinya itu supaya terkenal dan dibahas dan kita sambut dengan baik gitu. Pastilah Haikal Hasan tahu bahwa asal usulnya dari agama tentang konsep halal itu, tapi kan pada pembahasan hari ini misalkan, atau dunia terbaru hari ini, modernisasi hari ini misalkan, kalau kita selalu membawa-bawa agama dalam segala macam pembicaraan, seolah-olah kita itu merasa bukan kita yang merasa, kita wajib merasa benar gitu kan, tapi kita juga harus tahu psikologi orang lain yang misalkan tidak beragama atau tidak seagama dengan kita, yang tidak memiliki konsep halal. Jika kita terus memamerkan dengan maksud menyiarkan Islam bahwa mendahulukan identitas, itu kan berbahaya. Orang tidak bisa menerima segala macam itu gitu. Ada satu hal yang menarik dalam sejarah umat Islam, yaitu sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW ya, bahwa ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau disambut oleh semua orang di Madinah yang ketika itu namanya Yasrib, kota Yasrib. Kenapa orang-orang menyambutnya dengan baik? Padahal Nabi Muhammad belum pernah ketemu dengan mereka. Ternyata sebelum Nabi Muhammad nyampe ke sana, para sahabat sudah nyampe duluan untuk menceritakan, untuk mendakwahkan Islam. Dengan cara apa? Dengan memberi bantuan, pertolongan, tenaga, memberikan konsep tentang kesetaraan gender dan seterusnya. Bahwa kemudian ketika Nabi nyampe dan orang menerima konsep kesetaraan itu, akhirnya apa yang terjadi? Piagam Madinah. Itu dia. Jadi Nabi kita pun berdakwah di Madinah itu melalui konsep-konsep umum, bukan konsep-konsep yang membawa sedikit-sedikit berdasarkan agama, tapi berdasarkan akal yang diterima oleh konsep semua orang. Ya, barangkali entah apa yang saya sampaikan, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.